Indonesia mempunyai kapasitas cadangan panas bumi 24.000 megawatt. Itu membuat kita mempunyai potensi nomor 2 di dunia. Indonesia untuk proyek Darajat Unit 3 retrofit. Yang kedua, Star Energy Geothermal dengan konsorsium Fuji Electric dan PT Wasa Mitra Engineering untuk Wayang Windu retrofit. Mr. Bid Evans, CEO PT Sumbawa Timur Mining, pemenang WKP HUU Daha. Bapak Murdiono, Dirut PT Ormat Geothermal Indonesia, pemenang WKP Toka Tindung. Bapak Eka Satria, Dirut PT Medco Power Indonesia dan Komut PT Medco Power Geothermal Indonesia, pemenang PSPE Samosir. Dan Mr. Geoffrey A. Karanto, Head Business Development International Energy Development Corporation, pemenang PSPE Kotosani Tanjung Bingkung dan Bora Pulu. Pak, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan investasi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition tahun 2024. Kita hadir di Konferensi Geothermal Internasional Indonesia yang sama sekali kita mengetahui bahwa geothermal adalah bukan energi baru terbarukan, tetapi geothermal adalah mesin pembunuh yang sampai sekarang menyebabkan kematian dan korban berjatuhan di berbagai wilayah Indonesia. Sekali lagi, ada tidak jaminan dari kalian? Sore teman-teman sekalian, saya Farhad dari Jaringan Advokasi Tambang sekaligus perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Kali ini pada sore hari ini kita berada di Jakarta Convention Center yang merupakan tempat pemusatan perayaan atau konferensi geothermal internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Hari ini Indonesia menjadi tuan rumah dan pada hari pertama kegiatan ini itu dihadiri atau dibuka langsung oleh Presiden Jokowi dan Bahlil Lahadalia dengan statement-statement buruknya yang mengatakan bahwa geothermal itu dianggap sebagai energi baru dan energi terbarukan dan proses perizinan daripada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi itu akan dikurangi atau akan dipotong. Nah, sementara yang kita tahu bahwa geothermal itu merupakan solusi sesat yang sebetulnya dikampanyekan terus oleh pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa ini adalah energi terbarukan. Namun ketika kita melihat fakta yang terjadi di lapangan, justru daya rusak yang dihasilkan dari geothermal atau tambang panas bumi itu justru tidak berbeda jauh dengan tambang-tambang pada umumnya. Dia memberikan daya rusak yang begitu besar bagi keselamatan rakyat dan juga lingkungan. Misalnya di Mandeling Natar kita bisa melihat contoh beberapa tahun ke belakang berbagai peristiwa kebocoran gas H2S, gas beracun H2S yang telah menelan korban jiwa kurang lebih 5-7 orang dan ratusan lainnya itu dilarikan ke rumah sakit. Begitupun yang terjadi di Dieng, PLTP Dieng di Jawa Tengah. Setelah itu di Mataloko, Nusa Tenggara Timur, akibat pembangkit listrik tenaga panas bumi itu telah memicu semburan lumpur yang mirip dengan semburan lumpur yang terjadi di Sidoarjo milik Lapindo Brantas. Nah, itu adalah menjadi alasan kita kenapa kita menolak geothermal selain daripada daya rusak yang sangat berbahaya bagi keselamatan warga dan lingkungan hidup, dan juga ini akan mengancam ekonomi warga. Di wilayah-wilayah kerja geothermal, kerja panas bumi misalnya, itu kebanyakan bukan tanah kosong, tetapi kebun-kebun milik warga yang produktif, yang sehari-harinya mereka mencari kehidupan, menyambung hidup dengan tanah itu. Tetapi hal itu kemudian akan dihancurkan oleh ekspansi geothermal. Karena diselenggarakan konferensi buruk seperti ini, seolah-olah melegakan kerusakan hutan, merusakan lingkungan hidup, merusak sistem ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak pernah bertanggung jawab dengan baik tentang apa yang telah dilakukan. Baik, selamat sore kawan-kawan sekalian. Pada sore hari ini kami mendatangi event besar di Republik Indonesia ini, yaitu Convention Geothermal secara internasional.
event ini dihadiri oleh multi stakeholder, tetapi stakeholder yang paling penting yang adalah rakyat yang menjadi korban dari dampak-dampak dari geothermal ini tidak dihadirkan atau tidak diundang dalam konvensi ini. Untuk itu kami mendatangi konvensi ini untuk membawa kabar berimbang bahwa energi geothermal yang dicanangkan dalam event ini tidak membawa dampak yang baik saja, tetapi lebih banyak dampak buruknya. Baik itu bagi kesehatan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, juga perekonomian masyarakat itu sendiri di lingkar tambang geothermal itu. Untuk itu kami tetap menolak segala bentuk upaya dari pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek geothermal di seluruh Republik Indonesia. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ini Kedatangan kami di sini adalah sebagai warga Dorman. Oke. Untuk saya memastikan pas nggak saya ketemu dengan abang, saya Adi. Abang Adi. Iya. Saya tanya dulu, abang pelaku rusak lingkungan ini? Bukan. Oh, bukan, berarti salah orang. Tidak dulu. Kawan-kawan sekalian, jadi ini hanya permainan dari teman-teman keamanan di sini aja. Jadi kita tidak ada audiensi tadi di dalam. Jadi kita hanya ketemu dengan CEO-nya saja. Saya tanya kepada Pak Adi yang CEO-nya, saya tanya, Bapak pelaku perusahaan lingkungan nggak? Dia bilang bukan. Oh, berarti bukan Bapak orangnya. Karena kita datang di sini, teman-teman sekalian, teman-teman kepolisian, kita datang untuk berperang dengan orang-orang pelaku-pelaku perusak lingkungan, yang adalah orang-orang yang terus menggencarkan untuk ekspansi geothermal di Indonesia. Jadi yang perlu bapak-bapak, orang-orang kaya di sini perlu ketahui bahwa kami ini juga ingin hidup, ingin pakai pakaian seperti ini, ingin bernapas dengan sempurna, ingin menikmati AC dan lain-lain. Tetapi kenapa kami selalu diberikan yang namanya anak tiri, kematian, selalu dihantui. Coba pikir, ini Indonesia juga, bukan cuma Jakarta, Jawa dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ruang Setara, dari Sulawesi Tengah, Kota Palu, gabungan antara mahasiswa, pemuda dan siswa-siswa yang berada di Kota Palu, datang kemari ingin memberikan dukungan solidaritas kepada teman-teman, saudara-saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di Timur, yang selalu merasakan, sama-sama merasakan yang namanya dampak ekspansi, dampak pertambangan seperti di tempat kami, pertambangan nikel yang selalu merajalela merampas hak-hak lingkungan dan memberikan jaminan kematian kepada masyarakat kami. Ini kapal saya, mata loko. Siapa yang bertanggung jawab dengan kerusakan yang diakibatkan oleh rejim ekstraktif? Satu ini, oleh kalian semua yang berpikir melihat Nusa Tenggara Timur, melihat kawasan bagian timur dari perspektif sempit dari paradigma Jakarta. Pikiran-pikiran bullshit. Kawan-kawan, kami tidak sengaja, kami tidak berdiri supaya publik mengetahui bahwa proses geothermal yang mereka janjikan adalah solusi energi baru dan terbaru. Sesungguhnya tidak betul, kawan-kawan. Itu adalah solusi palsu yang mereka jual di internasional maupun nasional, kawan-kawan. Ini adalah masyarakat korban dari proyek geothermal yang dibawakan ke Indonesia untuk memperbanyak masalah. Sesungguhnya ini bukan membawa solusi, tetapi membawa malapetaka bagi warga dan tambah krisis, kawan-kawan. Saya Sudirman Asun dari komunitas Ciliwung, Gede Pangrango. Sekarang kami ada di pameran 10 tahun eksplorasi geothermal di Indonesia. Di sini di pameran tentang hal-hal bahwa geothermal ini adalah solusi yang baik buat pengadaan energi di Indonesia. Hal ini sangat bertentangan bahwa geothermal itu bukan energi terbarukan dan sangat membahayakan warga di tapak tambang panas bumi ini. Pegunungan Gede Pangrango ini sangat sakral dan bagi masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat,
juga merupakan hulu dari Sungai Ciliwung. Ini akan menambah bahwa pembukaan lahan untuk eksplorasi geotermal yang memang memerlukan air yang sangat banyak akan mengancam sumber-sumber air di Hulu Ciliwung dan Hulu Citarum. Kami, Ruang Setara, tuntaskan perubahan iklim. Tuntaskan. Kami, warga Sulawesi, menyatakan dengan keras bahwa kami menolak semua pertambangan, semua aktivitas pertambangan yang ada di negeri ini. Kami cinta ruang hidup kita. Kami butuh ruang hidup yang bersih dari polusi. Tuntaskan krisis iklim. Tuntaskan. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk terus menyuarakan penolakan terhadap geotermal, karena geotermal adalah solusi sesat, solusi palsu yang ditawarkan oleh rezim Mulyono, rezim Joko Widodo yang menganggap bahwa geotermal itu merupakan energi baru terbarukan. Untuk itu mari kita sama-sama melawan ekspansi pertambangan panas bumi di seluruh Indonesia. Solusi yang merenggut nyawa, itu solusi yang menghasilkan lingkungan hidup, itu solusi yang Bawa geotermal. Tolak geotermal.